Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Setelah kemarin kita bukain bagian mainboard, terus kita cek kapasitor dan elko SMD-nya. Sekarang, seorang teknisi waktu memperbaiki peralatan elektronik yang jarang diperbaiki, biasanya nggak selalu monoton seperti itu kerjanya teman-teman, tapi lebih ngikutin nalurinya. Kira-kira naluri dia itu membawa kemana? Saya sebagai seorang teknisi, ini bakal ngikutin naluri saya juga. Dan kalau misalnya saya bosan ngecekin komponen yang ada di mainboard, saya bakal ngecekin bagian-bagian yang lain teman-teman. Satu, itu untuk ngelihat kemungkinan adanya kerusakan di bagian yang lain. Yang kedua, menghilangkan rasa bosan. Bayangin kalau kita harus ngecek komponen SMD yang ada jumlahnya sekitar 300. Bosen teman-teman. Jadi kali ini saya mau bukain cover bagian atas yang silver ini. Yang saya lihat ada beberapa skrup, kemudian saya lepasin skrupnya dan saya akhirnya bisa ngelihat ada power supply di bagian bawah. Yang kalian lihat di bawah ini adalah power supply. Dan ini adalah kabel groundnya. Dan kabel yang nempel ini adalah kabel fan di atasnya. Untuk menghindari salah nyambung kabel, mending posisi kabelnya nggak usah dipindahin teman-teman. Biarkan seperti ini aja. Kalau nggak perlu dilepas, nggak usah dilepas kabelnya. Sekarang kita lihat ya di sini. Ini ada sebuah baut yang panjang banget dan ini harus kita buka seperti ini. Kalau misalnya keras bisa kita pakai tang kombinasi, pertama kali kita puter supaya dia longgar, habis itu kita putar pakai tangan seperti ini. Power supply itu terdiri dari bagian primer dan bagian sekunder. Nah, yang primer yang mana? Yang ada di dalam garis warna putih tebal itu. Itu primer. Yang sekundernya di bagian kiri yang ada kabel yang saya tunjuk ini. Di tengah-tengah trafo kuning sebelah kiri, itu sebelah kanannya primer dan sebelah kirinya adalah sekunder. Jadi di bagian primer ini harus oke semua komponennya. Kalau nggak oke, komponen yang ada di bagian sekunder itu nggak akan mengeluarkan tegangan. Di sini ada fuse 2 ampere dan ada fuse berapa ini saya nggak tahu, nggak kelihatan. Terus di sini ada dioda 2 buah dan ada 3 buah dioda kaki 3. Karena proyektor ini mampu hidup, saya nggak curiga sama power supply sebetulnya. Untuk ngilangin rasa penasaran, saya mau coba cek dioda bagian primer ini teman-teman. Kira-kira dalam keadaan baik apa enggak. Padahal saya tahu ini masih dalam keadaan baik karena muncul tegangan. Tuh kan, diodanya kelihatan bagus. Di avometer nunjukin angka lebih dari 100 atau angka-angka seperti itulah. Dan kalau dibalik, dia nggak nunjukin angka sama sekali. Ini artinya diodanya masih dalam keadaan baik. Yang sebelahnya juga ternyata diodanya masih dalam keadaan baik. Itu aja teman-teman cara untuk ngilangin kebosanan, kepenatan waktu ngukur komponen SMD. Dan kayaknya sih saya nggak nemuin ada yang rusak di komponen SMD pada mainboard yang saya tunjukin di video yang sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat dari dekat, di bagian sekunder ini pada power supply yang ada banyak kabelnya, kabel output tegangan,
ini kita bisa melihat ada lambang katoda 2 buah dan katoda 1 buah dan 2 buah anoda kiri dan kanan. Jadi ada 3 kaki. Kaki nomor 1 katoda, nomor 3 katoda, nomor 2 anoda. Seperti itu teman-teman. Outputnya tetap 1 tegangannya. Dan yang ini adalah IC, karena di sini ditulis IC berapa-berapa gitu. Nah kayak gitulah teman-teman cara seorang teknisi dalam upaya menghilangkan rasa bosan karena ngecek komponen SMD yang banyak banget. Di video selanjutnya kita bakal ngecek bagian RGB, gimana kira-kira bagian RGB-nya dan mana bagian RGB-nya. Teman-teman bisa tonton di video berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.